Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan kami Brigadir Farhan dari Humas Polres Brebes. Oke. Hari ini hari Jumat tanggal 2 September ceria. Dengan suasana yang siang panas, malam dingin banget, hawanya tidak enak buat badan, penyakit batuk, pilek, dan marak-maraknya. Oke, kali ini kami lagi persiapan yang mengadakan podcast dengan Kepala Kantor Jasa Raharja Perwakilan Tegal dan dengan Kadit Gakum Satlantas Polres Brebes. Intinya nanti ingin kami bahas tentang tata tertib lalu lintas jalan raya, khususnya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Oke, sudah sharing aja, mungkin nanti intinya ada pertanyaan tentang siapa sih yang disalahkan dalam suatu kecelakaan gitu ya. Kecelakaan itu terjadi karena adanya kelalaian, human error, ataupun karena faktor lingkungan, alam atau cuaca, atau gelap, licin, jalan berlubang, ataupun human error yaitu kecepatan tinggi, ataupun kendaraan yang tidak layak jalan, dalam hal lain remnya blong ataupun yang lainnya. Kemarin saya mengalami sendiri dan juga ada pertanyaan juga dari Mitra Humas. Intinya ketika berada di persimpangan jalan utama dan gang, dari gang masuk keluar jalan utama, apabila ada kendaraan, misalnya saya contohkan ini ada sepeda ya, sepeda ini mau nyebrang ke jalur utama, berada di gang mau keluar. Tapi saat menyeberang ini kan dia jalannya rame, jalur utamanya rame, itu dia tetap menunggu kan, nggak bisa dia langsung nyebrang, fatal. Cuman dalam menunggunya itu dia nggak di pinggir, dia menunggunya jalan dikit-dikit di tengah-tengah gitu kan, berharap yang di jalur utama itu berhenti. Karena kan jalur utama itu kecepatannya tinggi. Apabila yang nunggu sepeda dayung ini jalan pelan-pelan dan kecepatan tinggi dari jalur utama itu menabrak sepeda, siapa yang disalahkan gitu kan? Apakah persepsi motor dan sepeda motor selalu salah, mobil dan mobil selalu salah, itu masih berlaku? Itu kan kita kembali lagi ke aturan hukumnya ya. Sudah dijelaskan di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 113 tentang kendaraan, siapa yang mendapat prioritas di persimpangan ya. Apabila ada kendaraan prioritas di jalan utama di persimpangan, maka yang mendapat prioritas untuk melaju lebih dulu yaitu kendaraan yang berada di lajur utama. Jadi semua kendaraan yang dari gang mau masuk ke lajur utama wajib mendahulukan kendaraan yang ada di jalur utama, itu berhenti. Kalau ternyata berhentinya itu nggak di pinggir di bahu jalan, maksudnya udah masuk jorok kepalanya gitu, dan terjadi kecelakaan, itu maupun yang nabrak mobil yang ditabrak sepeda, tetap yang salah itu di pihak sepedanya. Jadi perlu diwaspadai ya, ini penegakan hukumnya nanti fatal juga nih. Jangan beranggapan, oh saya naik sepeda saya sudah berhenti, saya dianggap benar. Enggak, karena berhentinya itu nggak tepat, karena berhentinya itu ya harusnya di bawah sebelum masuk ke jalur utama, jangan di bahu. Karena kendaraan prioritas yaitu kendaraan yang berada di jalur utama. Ya, apabila kecelakaan maka udah pasti pengadilan akan memutuskan bahwa pihak yang dinyatakan karena kealpaannya, kesalahannya yaitu sepeda atau pengendara kendaraan dayung itu. Meskipun ya persepsi kita kan kalau naik sepeda itu sama mobil kecelakaan berarti nggak salah mobilnya. Itu kalau bisa persepsi itu dihilangkan ya. Dan kalau persepsi itu rame-rame juga seringnya pada main hakim sendiri, jadi ada. Oke, mohon maaf sinyalnya dedet ya. Jadi kita sebagai pengguna jalan ya, sama-sama pengguna jalan itu wajib untuk mentaati peraturan lalu lintas untuk tertib berkendara ya, untuk sama-sama tertib lah. Jadi jangan beranggapan ingin menang sendiri. Kadang-kadang kalau kita di persimpangan mau nyebrang itu kita
ini nggak dikasih jalan nih, kita nongol-nongol dulu kepalanya gitu kan. Nah kalau kejadian kecelakaan, si pengendara nggak bisa ngerem, kecepatan tinggi, itu yang disalahkan kita yang mau nyebrang. Makanya hati-hati. Alangkah baiknya kalau pengendara jalur utama itu sama-sama aware ya. Kalau ada orang menyeberang, pasti dia mengurangi kecepatan, dia pakai lampu hazardnya, dia kasih kesempatan untuk menyeberang. Itu tata kramanya sebenarnya, itu melihatkan norma kita udah matang dalam berkendara. Oke, ini untuk sepintas saja, nanti selengkapnya akan dibahas sama podcast nanti lebih yang berkompeten, yaitu ada Kanit Gakum, Satlantas Polres Brebes, dan serta dari Jasara Harja. Nanti kalau mau tanya-tanya terkait Jasara Harja, bagaimana cara ngurusnya kecelakaan, harus ke mana dulu kah, siapa yang dihubungi dulu, syaratnya apa aja, nanti bisa ditanyakan. Dan kita sudah siapkan pertanyaan juga terkait dengan apabila ada kecelakaan, keluarga kita atau kita kecelakaan, kita sudah dirawat di rumah sakit paket pasien layanan umum ya, kita udah sembuh, ternyata kita baru tahu ada Jasara Harja itu kan, apakah bisa itu dirembes atau diganti lah dengan Jasara Harja? Bisa nggak dikembalikan biayanya itu, ongkosnya lewat Jasara Harja? Nah, nanti kita tanyakan ke narasumbernya, kalau bisa itu syaratnya seperti apa, prosedurnya bagaimana. Nanti kita sambat bareng. Intinya kita ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya informasi ini bersifat umum sebenarnya. Kalau masyarakatnya nggak nyari tahu sendiri, kebanyakan nggak tahu, aku mau ikut beres aja lah, terima sama polisi, pokoknya ngurus apa aja, apa perangkat desa apa aja. Kalau masyarakatnya tahu sendiri kan lebih enak ya. Jadi siapa yang harus dihubungi kalau mengurus Jasara Harja, kemanakah perginya, persyaratnya apa aja. Oke, nanti kita udah jadwalkan jam 9, beliau-beliaunya sudah siap hadir di ruangan ini. Nanti kita akan ketemu lagi. Kita silakan mau bertanya, tanyakan di kolom komentar, nanti kita bahas satu-satu. Oke, cukup sekian dari kami, dari Humas Polres Brebes. Semoga tetap sehat selalu, jangan lupa berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.